Kisah hikmah kehidupan, Syurai Al-Qadi tentang istrinya. Diriwayatkan bahwa Syurai Al-Qadi bertemu dengan As-Syabi pada suatu hari, lalu As-Syabi bertanya kepadanya tentang keadaannya di rumahnya. Ia menjawab, selama 20 tahun aku tidak melihat sesuatu yang membuatku marah terhadap istriku. As-Syabi bertanya, bagaimana itu terjadi? Syurai menjawab, sejak malam pertama aku bersua dengan istriku, aku melihat padanya kecantikan yang menggoda dan kecantikan yang langka. Aku berkata pada diriku, aku akan bersuci dan salat 2 rakaat sebagai tanda syukur kepada Allah. Ketika aku salam, aku mendapati istriku ada di belakangku ikut menunaikan salat dengan salatku dan salam dengan salamku. Maka ketika rumahku telah sepi dari para sahabat dan rekan-rekan, aku berdiri menuju kepadanya. Aku ulurkan tanganku ke ubun-ubunnya, maka dia berkata, perlahan, wahai Abu Umayyah, seperti keadaanmu semula. Kemudian istriku berkata, segala puji bagi Allah. Aku memujinya dan memohon pertolongan kepadanya. Semoga solawat dan salam atas Muhammad dan keluarganya. Sesungguhnya aku adalah wanita asing yang tidak mengetahui akhlakmu, maka jelaskanlah kepadaku apa yang engkau sukai sehingga aku akan melakukannya dan apa yang tidak engkau sukai sehingga aku meninggalkannya. Dia lalu mengatakan, bisa jadi dahulu ada perempuan yang ingin menikah denganmu dan begitu juga aku. Ada laki-laki yang ingin menikah denganku. Namun Allah telah menggariskan pertemuan ini. Engkau telah berkuasa penuh terhadap diriku, maka lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Apabila ada kebaikan dalam pernikahan ini maka pertahankanlah hubungan ini dengan cara yang baik dan bila ada keburukan sehingga harus berpisah maka ceraikanlah dengan cara yang baik pula. Aku ucapkan sampai di sini saja, dan aku memohon ampun kepada Allah untukku dan untukmu. Syurai berkata, demi Allah wahai As-Syabi, ia membuatku terpaksa berkhutbah di tempat tersebut. Aku katakan, segala puji bagi Allah. Aku memujinya dan memohon pertolongan kepadanya. Semoga solawat dan salam atas Nabi dan keluarganya, sesungguhnya engkau mengatakan suatu pembicaraan yang bila engkau teguh di atasnya, maka itu menjadi keberuntunganmu, dan jika engkau meninggalkannya, maka itu menjadi hujah keburukan atasmu. Aku menyukai demikian dan tidak menyukai demikian dan demikian. Bila ada kebaikan mari kita laksanakan, bila ada keburukan mari kita singkirkan. Ia bertanya, bagaimana pandanganmu dalam mengunjungi keluargaku? Aku menjawab, aku tidak ingin membuat bosan mertuaku. Ia bertanya, siapa yang engkau sukai dari para tetanggamu untuk masuk ke rumahmu sehingga aku akan mengizinkannya, dan siapa yang tidak engkau sukai sehingga aku tidak mengizinkannya masuk? Aku mengatakan, Bani Fulan adalah kaum yang soleh, dan Bani Fulan adalah kaum yang buruk. Syurai berkata, wahai Syabi pada malam itu kami menikmati malam pertama, hati berbunga-bunga penuh dengan bahagia dan senang. Aku hidup bersamanya selama setahun dan aku tidak melihat melainkan sesuatu yang aku sukai. Hingga di penghujung tahun ketika aku pulang dari majelis qada, peradilan tiba-tiba ada seorang wanita tua di dalam rumahku. Aku bertanya, siapa dia? Istriku menjawab, dia adalah ipar perempuanmu. Aku senang bertemu dengannya, ketika saya duduk berhadapan dengan iparku, dia mengucapkan salam dan aku pun menjawabnya. Saya bertanya, siapa Anda? Ia menjawab, saya ipar perempuanmu. Saya berkata, semoga Allah mengakrabkanmu dengan kami. Lalu bertanya kepadaku, bagaimana pendapatmu tentang istrimu? Aku menjawab, dia adalah sebaik-baik istri. Ia berkata, wahai Abu Umayyah, sungguh tidak ada kondisi yang paling buruk bagi wanita kecuali dalam 2 keadaan, ketika melahirkan anak atau ketika mendapatkan perhatian yang lebih dari suaminya. Sehingga bila kamu meragukan istrimu maka hendaklah kamu ambil cambuk. Demi Allah, tidak ada perkara yang paling buruk bagi seorang laki-laki kecuali masuknya wanita yang manja ke dalam rumahnya. Oleh karena itu, hukumlah dengan hukuman yang engkau suka, dan didiklah dengan didikan yang engkau suka. Saya berkata, tenanglah wahai ibu, sungguh aku telah mendidik dan mengajari beberapa adab dengan baik dan aku melatihnya untuk hidup secara baik. Ia lalu berkata, apakah senang bila para kerabat istrimu berkunjung ke rumahmu? Saya menjawab, silakan berkunjung kapan saja. Syurai berkata, kerabat istriku datang setiap penghujung tahun dan memberi nasihat seperti itu. Aku tinggal bersama istriku selama 20 tahun, dan aku tidak pernah menghukumnya mengenai sesuatu pun, kecuali sekali, dan aku merasa telah menzaliminya.
Demikianlah sebuah kisah yang terdapat di Ahkamun Nisa, Ibnu Jauzi, hal 134-135, dan Ahkamul Quran, Ibnul Arabi I. 417.